Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, guru para ulama di Indonesia dan Imam Masjidil Haram. Sejarah Islam Indonesia kontemporer tidak akan lepas dari sosok ulama bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau merupakan guru dari para ulama di Nusantara, termasuk di antara para muridnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yakni pendiri Muhammadiyah, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yakni pendiri NU. Sebagaimana Al-Minangkabawi yang tersemat dalam nama beliau, beliau adalah ulama yang terlahir dari tanah Minangkabau, pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau tanggal 26 Juni tahun 1860 Masehi di Koto Tuo Balaigurah, Kecamatan Ampek Angkek Kandung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau adalah seorang ulama masyhur, seorang guru yang sebenar-benarnya, mengingat banyaknya ulama yang belajar darinya dan menjadi pemimpin umat dalam sejarah Indonesia. Beliau juga merupakan seorang faqih atau ahli fikih yang disegani dunia dan menguasai banyak bahasa. Masa kecil Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dalam buku Para Penjaga Al-Quran yang diterbitkan Lajnah Pentasi Al-Quran 2011 disebutkan tentang masa kecil guru ulama se-Indonesia itu yang sudah gemar pada ilmu dan ulama. Lantas, ia belajar pada ayahnya bernama Abdul Latif bin Abdullah di sebuah maktab atau lembaga pendidikan agama sedari kecil, hingga saat usianya menginjak 11 tahun. Lalu, karena cinta pada ilmu dan Al-Quran itu, beliau pun berangkat ke Mekah untuk memperdalam kitab suci umat Islam. Saat itu, Mekah belum berupa Arab Saudi, dan berupa kerajaan seperti sekarang, melainkan masih bagian dari Syarif penjaga kota Makkah, bagian dari Ottoman Turki. Di Mekah beliau menimpa ilmu dari beberapa ulama Sunni yang masyhur. Di antara guru beliau adalah para ulama seperti Sayyid Bakri Syatta, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, dan Syekh Abdul Hadi. Menjadi imam Masjidil Haram yang produktif menulis kitab. Syekh Ahmad Khatib penganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini merupakan aliran dalam Islam yang paling banyak dianut Muslim Indonesia. Berkat tingginya ilmu serta alimnya beliau, para ulama di Masjidil Haram mengangkatnya sebagai imam dan khatib. Penghargaan ini tidak sembarangan diberikan kepada ulama biasa, melainkan hanya karena sosok Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dianggap memiliki tingkat keilmuan yang begitu tinggi dan dihormati ulama-ulama sedunia. Semasa hidup, beliau adalah sosok guru dan ulama yang sangat produktif. Tercatat, tidak kurang dari 49 kitab dan buku telah ditulis Syekh Ahmad Khatib dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Karya beliau terbentang mulai dari persoalan fikih ibadah hingga persoalan keumatan terkini, seperti ilmu falak atau perbintangan hingga soal waris. Buku-buku beliau tidak hanya dipelajari di pesantren maupun lembaga Islam di Indonesia, melainkan telah tersebar hingga ke Suriah, Turki, dan Mesir. Itulah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang guru bahkan dianggap maha guru para ulama di Indonesia yang begitu masyhur dan disegani dalam sejarah Islam, tidak hanya di Indonesia tapi juga dihormati ulama-ulama dunia. Demikianlah kisah singkat sosok Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, semoga bermanfaat bagi kita mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.